Perkenalkan, nama saya Ira Yumastuti Purbowati dengan NIM 021911336065 dari kelompok B3 akan menjelaskan tentang lanjutan sistem urinaria. Pembahasannya yang pertama yaitu pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, kemudian dilanjutkan sistem renin-angiotensin, dan yang ketiga yaitu gangguan pada sistem urinaria. Yang pertama, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Cairan tubuh dibagi menjadi 1. Cairan intraseluler sebanyak 40%, cairan ekstraseluler sebanyak 20%. Cairan ekstraseluler terdiri dari cairan intersesial yang berjumlah 3/4 dan plasma 1/4 cairan ekstraseluler. Plasma adalah bagian darah yang tak mengandung sel. Plasma terus-menerus menukar zat dengan cairan intersesial melalui pori-pori membran kapiler. Pori-pori ini bersifat sangat permeabel untuk hampir semua zat terlarut dalam cairan ekstrasel kecuali protein. Oleh karena itu, cairan ekstrasel secara konstan terus tercampur, sehingga plasma dan cairan intersesial mempunyai komposisi yang hampir sama kecuali untuk protein yang konsentrasinya lebih tinggi di dalam plasma. Yang ketiga, cairan transseluler 20%, yaitu rongga sinovia, peritoneum, perikardium, serta cairan cerebrospinal. Berikut merupakan komposisi elektrolit. Sedangkan ini merupakan daily intake dan output of water, dan ini merupakan komposisi plasma darah. Osmolalitas dan osmolaritas. Osmolaritas adalah jumlah partikel zat terlarut per liter larutan, sedangkan osmolalitas merupakan jumlah partikel zat terlarut per kilogram air. Edema. Edema menunjukkan adanya cairan berlebihan di jaringan tubuh. Pada sebagian besar, keadaan edema terutama terjadi pada kompartemen cairan ekstrasel, tapi dapat juga melibatkan kompartemen intrasel. Edema dibagi menjadi dua, yaitu edema intrasel dan edema ekstrasel. Edema intrasel ada dua kondisi yang memudahkan terjadinya pembengkakan intrasel. Pertama, depresi sistem metabolisme jaringan dan tidak adanya nutrisi sel yang adekuat. Contohnya, bila aliran darah ke jaringan menurun, pengiriman oksigen dan nutrien akan berkurang. Jika aliran darah menjadi sangat rendah untuk mempertahankan metabolisme jaringan normal, maka pompa ion membran sel menjadi tertekan. Bila hal ini terjadi, ion natrium yang biasanya masuk ke dalam sel tidak dapat lagi dikeluarkan, dipompa dari sel, dan kelebihan ion natrium dalam sel menimbulkan osmosis air ke dalam. Kadang-kadang hal ini dapat meningkatkan volume intrasel suatu jaringan, bahkan pada seluruh tungkai yang iskemik. Contohnya sampai 2 atau 3 kali volume normal. Bila hal ini terjadi, biasanya merupakan awal terjadinya kematian jaringan. Edema intrasel juga dapat terjadi pada jaringan yang beradang. Peradangan biasanya mempunyai efek langsung pada membran sel, yaitu meningkatnya permeabilitas membran dan memungkinkan natrium dan ion-ion lain berdifusi masuk ke dalam sel yang diikuti dengan osmosis air ke dalam sel. Selanjutnya, edema ekstraseluler. Edema ini terjadi bila ada akumulasi cairan yang berlebihan dalam ruang ekstrasel. Ada dua penyebab edema ekstrasel yang sering dijumpai. Yang pertama, kebocoran abnormal cairan dari plasma ke ruang intersisial dengan melintasi kapiler. Yang kedua, kegagalan sistem limfatik untuk mengembalikan cairan dari intersisium ke dalam darah. Penyebab klinis akumulasi cairan ekstrasel yang paling sering adalah filtrasi cairan kapiler yang berlebihan. Selanjutnya, topik sistem renin-angiotensin. Edema. Edema menunjukkan adanya cairan berlebihan di jaringan tubuh. Pada sebagian besar, keadaan edema terutama terjadi pada kompartemen cairan ekstrasel, tapi dapat juga melibatkan kompartemen intrasel. Edema dibagi menjadi dua, yaitu edema intrasel dan edema ekstrasel.
Cairan tubuh dibagi menjadi 1. Cairan intraseluler sebanyak 40%, cairan ekstraseluler sebanyak 20%. Cairan ekstraseluler terdiri dari cairan intersesial yang berjumlah 3/4 dan plasma 1/4 cairan ekstraseluler. Mekanisme kerja dari RAAS dapat dimulai dari 3 proses. Yang pertama, penurunan volume darah yang menyebabkan terjadi penurunan tekanan darah di glomerulus atau hipotensi atau renal artery stenosis. Yang kedua, stimulasi sel juxtaglomerular oleh saraf simpatis. Yang ketiga, penurunan konsentrasi osmotik cairan tubular di makula densa, yaitu penurunan kadar sodium. 3 proses di atas dapat merangsang sel-sel juxtaglomerular di ginjal untuk melepaskan enzim renin. Kemudian renin ini akan bersirkulasi ke seluruh tubuh yang kemudian akan bertemu dengan angiotensinogen yang diproduksi di hati untuk melepaskan enzim angiotensin 1. Angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 setelah diubah oleh angiotensin converting enzim yang dihasilkan oleh endotelium pembuluh paru. Angiotensin 2 akan menyebabkan beberapa efek, yaitu yang pertama, vakokonstriksi di seluruh tubuh terutama di arteriol yang akan meningkatkan tahanan perifer total sehingga terjadi peningkatan tekanan arteri. Yang kedua, menurunkan ekskresi garam dan air sehingga meningkatkan volume ekstrasel yang menyebabkan peningkatan tekanan arteri juga. Yang kedua, merangsang sekresi aldosteron di kelenjar adrenal yang kemudian meningkatkan reabsorpsi garam dan air oleh tubulus ginjal. Yang keempat, central nervous system merangsang CNS untuk menjadi haus sehingga kelenjar pituitari posterior mengeluarkan hormon vasopressin atau ADH yang akan menstimulasi reabsorpsi air di ductus collectivus dan peningkatan tonus simpatis dan meningkatkan cardiac output. Sistem ini juga dapat diaktifkan oleh mekanisme lain, yaitu melalui enzim natriuretic peptides atau BNP dan NP yang dihasilkan oleh. Selanjutnya merupakan gangguan pada sistem urinari. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi bakteri yang mengenai bagian dari saluran kemih. Ketika mengenai saluran kemih di bawah disebut cystitis sederhana, dan ketika mengenai saluran kemih atas disebut pyelonefritis. Yang kedua, inkontinensia. Inkontinensia urin adalah kondisi di mana tidak dapat mengontrol buang air kecil. Penderita kehilangan kontrol kandung kemih, akibatnya urin akan keluar tiba-tiba. Yang kedua, interstitial cystitis atau IC adalah penyakit kronis yang menyebabkan tekanan dan nyeri pada kandung kemih dan terkadang rasa sakit pada panggul, dari mulai nyeri ringan hingga parah. Interstitial cystitis juga sering disebut sindrom nyeri kandung kemih. Yang keempat, prostatitis adalah peradangan pada kelenjar prostat yang bisa terjadi tiba-tiba atau akut atau berkembang secara bertahap dalam waktu yang lama atau kronis. Prostatitis biasanya ditandai dengan nyeri dan kesulitan buang air. Yang kelima, batu ginjal adalah gangguan saluran air kemih yang terjadi apabila terdapat kandungan garam atau bahan kimia di dalam air kemih yang membentuk kristal. Yang keenam, gagal ginjal adalah ketidakmampuan organ ginjal untuk menjalankan fungsinya, di mana organ ginjal sendiri merupakan salah satu organ penting yang berfungsi mengatur kadar cairan tubuh, menyaring hasil limbah dan membuangnya melalui urin, mengontrol tekanan darah, dan juga memproduksi hormon.